Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi pada hewan yang beranggotakan Reswita Maharani dengan NIM G041201046 dan Nur Indasari S dengan NIM G041201042 dan saya sendiri Erika Putri dengan NIM G041201041. Selamat menyaksikan. Sebelum menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan, teman-teman perlu tahu apa sih reproduksi itu? Nah, reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru, di mana reproduksi merupakan cara dasar untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh suatu bentuk makhluk hidup paling dahulu yang dilakukan untuk menghasilkan generasi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih hewan yang mereproduksi secara seksual, yaitu misalnya pada hewan yang pertama yaitu protozoa, yaitu mikroorganisme yang menyerupai hewan. Yang kedua, porifera, yaitu atau bunga karang, yaitu mikroorganisme yang mempunyai banyak pore. Yang ketiga yaitu Coelenterata, yaitu hewan yang menggunakan rongga tubuhnya atau perut untuk mencerna makanan. Yang keempat, Platyhelminthes, yaitu cacing yang berbentuk halus atau pipih. Yang kelima yaitu Nemathelminthes, yaitu cacing yang berbentuk silinder memanjang. Yang keenam yaitu Annelida, adalah cacing yang bersegmen tipe plastik dan bernapas menggunakan kulit. Yang ketujuh yaitu Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak, misalnya Parasaurolophus. Yang kedelapan yaitu Echinodermata, yaitu hewan yang berkulit berduri, misalnya pada bintang laut. Dan yang kesembilan yaitu Tropoda, yaitu hewan yang memiliki tubuhnya berluas-luas dan kakinya berluas-luas, misalnya pada laba-laba. Adapun contoh reproduksi secara seksual, yaitu yang pertama pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup uniseluler, yaitu pada golongan Monera dan Protista. Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak. Contohnya pada pembelahan sel bakteri pada amuba, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Kedua yaitu pembelahan ganda. Pembelahan ganda adalah pembelahan secara berulang, sehingga banyak sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari dua individu. Contoh hewan yang melakukan pembelahan ganda yaitu pada Plasmodium, misalnya pada gambar yang dapat kita lihat, di mana Plasmodium membelah diri menjadi dua. Dan yang ketiga yaitu bertunas atau budik, yaitu pembentuk bertunas yang serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya Hydra, tumbuh pada sel berbentuk polip, dan hewan dari golongan Porifera yang sudah saya jelaskan tadi. Porifera yaitu hewan yang memiliki pori-pori. Seperti pada gambar dapat kita lihat, yaitu Hydra yang memiliki tunas dan melepaskan diri dari induk. Perkembangbiakan pada hewan baik terjadi secara aseksual maupun seksual. Hewan tingkat rendah atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Sedangkan hewan tingkat tinggi atau hewan yang memiliki tulang belakang hanya bereproduksi secara seksual. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Reswita Maharani. Yang kelima yaitu Parthenogenesis. Pada Parthenogenesis, individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Hewan yang mengalami Parthenogenesis adalah serangga. Misalnya lebah madu. Lebah ini mampu berproduksi melalui proses yang disebut telitoki. Telitoki adalah bentuk Parthenogenesis yang memungkinkan lebah bekerja untuk meletakkan diploid, dan di mana telur betina dan lebah yang dihasilkan akan selalu menjadi betina dan lahir tanpa sel telur yang perlu dibuahi. Contoh lainnya yaitu laba-laba, siput air, dan udang karang. Selanjutnya, reproduksi secara seksual dan generatif. Perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi.
sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada dua jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina yang disebut sebagai fertilisasi internal, dan pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina yang disebut fertilisasi internal. Pada perkembangbiakan secara seksual, terdapat beberapa macam sel kelamin pada hewan, yaitu A. Pada hewan jantan, pertama testis, kedua vas deferens, ketiga penis. Kemudian B. Pada hewan betina, pertama itu ovarium, kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus atau rahim, dan yang terakhir vagina. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu pertama, vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan yaitu kucing, sapi, gajah. Yang kedua, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar misalnya ayam, bebek, dan cicak. Yang terakhir, ovovivipar adalah cara berkembang biak baik melahirkan maupun bertelur. Misalnya pada hewan ikan hiu dan ular buah. Selanjutnya, reproduksi secara seksual atau generatif, yang dimana terjadi pada hewan vertebrata, misalnya pada Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, yang pertama itu reproduksi pada aves atau ikan. Pada umumnya, ikan bertelur atau ovipar, dan pembuahannya terjadi di luar tubuh betinanya. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Sperma dialirkan melalui saluran vas deferens yang bermuara di lubang urogenital. Nah, lubang urogenital merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin dan sperma. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Setelah betina mengeluarkan sel telur, maka akan diikuti oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Nah, yang kedua itu reproduksi pada amfibi atau katak. Katak termasuk hewan amfibi yang hidup di darat dan air. Pembuahan katak terjadi secara eksternal yang dilakukan di air. Katak bersifat ovipar atau bertelur. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis yang berwarna putih kekuningan. Saat keluarnya telur, katak jantan akan mengeluarkan spermanya. Terjadilah pembuahan sel telur di dalam air dan akan berkembang menjadi zigot. Untuk keterangannya, kalian bisa melihat gambar yang terdapat di PPT. Nah, selanjutnya reproduksi pada reptilia atau ular. Umumnya reptilia bersifat ovipar walaupun ada sebagian yang ovivipar. Pada reptilia jantan, alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epididymis, dan vas deferens. Memiliki alat kelamin khusus yang disebut hemipenis dan dikeluarkan melalui kolakan saat kawin. Sedangkan reptilia betina memiliki alat kelamin terdiri dari sepasang ovarium dan oviduk. Telur bermuara di oviduk. Pada reptil ovovivipar, telur akan menetas dalam oviduk. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Erika Putri. Yang keempat, reproduksi pada aves, yaitu burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu ovipar. Umumnya telur akan diarami hingga menetas. Embrio di dalam telur memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Alat kelamin burung jantan terdiri dari sepasang testis, dan sperma yang dihasilkan testis akan menuju vas deferens dan kloaka, sedangkan alat kelamin betina pada burung terdiri dari ovarium kiri dan oviduk. Yang kelima, reproduksi pada mamalia, yaitu tikus. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak, biasa disebut dengan vivipar. Proses pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betina, biasa disebut dengan fertilisasi internal. Setelah dilahirkan, anak hewan mamalia menyusu pada induknya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis mamalia yang tidak melahirkan anaknya, tetapi bertelur. Contohnya adalah platypus. Kesimpulan dari pemaparan video kelompok kami, berdasarkan pembahasan yang kami bawakan, dapat kami simpulkan. Yang pertama, reproduksi pada hewan dapat terjadi secara seksual maupun aksesual. Yang kedua, reproduksi aksesual terjadi pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Yang ketiga, reproduksi seksual terjadi pada hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Yang keempat, contoh reproduksi secara aseksual yaitu pembelahan biner, pembelahan ganda, pertunasan atau budding, dan fragmentasi. Dan yang contoh yang terakhir yaitu parthenogenesis. Yang kelima,
Fertilisasi dapat terjadi secara eksternal ataupun secara internal. Yang keenam, perkembangbiakan seksual terjadi secara ovovivipar, yaitu bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.